Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino Bacuramika Saruga Basengat Kajubatan. Arus. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Dinas Tian Rahayu. Saya Yuliani Saputri, saya Sartika Causelia. Kami dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan MIPA, Program Studi Pendidikan Biologi. Indonesia memiliki sekitar 14,9 juta hektar kawasan hutan dan lahan gambut yang memiliki kemampuan sebagai penambat dan penyimpan karbon. Ini membuat hutan dan lahan gambut memiliki peran penting untuk menjaga iklim global yang stabil dan mendukung untuk terbentuknya kehidupan manusia, hewan, dan tanaman di muka bumi ini. Kawasan hutan dan lahan gambut alami juga berfungsi sebagai penyimpan air dan berperan penting dalam regulasi hidrologi. Selain itu, ada banyak jasa ekosistem lainnya yang diberikan oleh hutan dan lahan gambut dalam aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat lokal. Namun, dalam 30 tahun terakhir, banyaknya kejadian kebakaran dan konversi penggunaan kawasan hutan dan lahan gambut di Indonesia telah menimbulkan kerusakan kawasan gambut dan mengubah peran gambut kalteng dari penambat dan penyimpan karbon menjadi penghasil karbon. Selain itu, kebakaran gambut yang parah menyebabkan bencana asap yang merugikan kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan lain-lain. Kalimantan Lestari, proyek dalam 3 tahun terakhir telah mencoba melakukan penelitian untuk memahami kondisi hutan dan lahan gambut, faktor-faktor yang meningkatkan resiko kebakaran, dan dampak-dampaknya. Dari penelitian ini, kami memahami bahwa dimensi sosial dan budaya memiliki peran penting dalam upaya menjaga ekosistem hutan dan lahan gambut. Baik, di sini kita akan mengambil subtema mengenai ekosistem lahan gambut, di mana lahan gambut adalah ekosistem yang terbentuk dari akumulasi material organik yang membusuk secara perlahan akibat kondisi tergenang air dan minim oksigen. Lahan gambut banyak ditemukan di wilayah tropis termasuk Indonesia. Kemudian manfaat lahan gambut. Yang pertama, penyimpanan karbon. Gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Sumber keanekaragaman hayati, habitat bagi flora dan fauna, termasuk spesies endemik seperti orangutan dan burung khas gambut. Kemudian pengendali banjir, mampu menyerap air hujan dan mengatur aliran air, mengurangi resiko banjir. Kemudian sumber mata pencaharian, menyediakan bahan baku seperti rotan, madu, kayu untuk masyarakat sekitar. Kemudian untuk regulasi iklim, menjaga keseimbangan iklim global. Ancaman yang terjadi dalam ekosistem gambut yaitu yang pertama ada alih fungsi lahan, yaitu perubahan menjadi lahan pertanian, perkebunan sawit, atau pembangunan infrastruktur. Yang kedua, kebakaran hutan dan lahan, yaitu disebabkan oleh pengeringan lahan untuk budidaya atau kelalaian manusia. Yang ketiga, eksploitasi berlebihan, yaitu penebangan pohon dan pengembalian bahan organik yang tidak terkendali. Yang selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan dalam ekosistem gambut. Yang pertama yaitu rehabilitas lahan, penanaman kembali vegetasi asli. Yang kedua, pengelolaan berbasis komunitas, melibatkan masyarakat lokal dalam pelindungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Yang ketiga, penerapan moratorium, yaitu melarang pembukaan lahan baru di kawasan gambut. Yang keempat, peningkatan kesadaran, yaitu edukasi tentang pentingnya gambut kepada masyarakat. Dan yang terakhir, pengendalian kebakaran, yaitu pemantauan ketat dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Ada 2 penyebab terjadinya kebakaran lahan dan gambut. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini dipengaruhi oleh kekeringan akibat fenomena El Nino. Yang kedua, adanya faktor manusia seperti pembukaan lahan dengan pembakaran, ekspensasi perkebunan sawit, dan juga pengolahan lahan yang tidak berkelanjutan. Ada beberapa dampak dari kebakaran lahan dan gambut. Yang pertama, dampak bagi lingkungan, di mana fungsi lahan gambut menurun baik dari segi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Yang kedua, bagi kesehatan, seperti contohnya kabut asap yang menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit lain. Yang ketiga ada ekonomi,
ekonomi ini kerugian akibat gangguan aktivitas ekonomi lainnya. Yang terakhir ada sosial, di mana adanya konflik lahan dan dampak sosial akibat terganggunya kehidupan masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam kebakaran lahan dan gambut. Yang pertama, pencegahan, di mana kita bisa melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang kedua ada penegakan hukum, di mana pelaku diberi sanksi atas pembakaran lahan. Yang kedua, kesadaran masyarakat. Kita bisa mengedukasi tentang dampak dari kebakaran itu sendiri. Lalu yang keempat, kerjasama internasional dengan cara kita berkolaborasi untuk mengatasi kabut asap lintas batas. Untuk manfaat lebih lanjut mengenai lahan gambut, kita dapat bertanya kepada masyarakat sekitarnya. Hai, yuk kita tanya masyarakat setempat. Maaf Pak, boleh minta waktunya sebentar? Kan kebakaran lahan dan gambut itu sering terjadi di Indonesia. Mengapa lahan gambut memiliki peran penting dalam pengendalian iklim atau global? Kenapa lahan gambut memiliki peran penting dalam pengendalian iklim global? Ya. Karena lahan gambut itu kan menyimpan 30% karbon, mengandung 30% karbon dan dapat mengurangi antara lain gas rumah kaca, dapat mengendalikan iklim dan mencegah kebakaran. Terima kasih atas jawaban yang telah Kakak berikan. Maaf mengganggu waktunya dan terima kasih Kak.